Halo, perkenalkan, nama saya Mamita Nengsi dari kelas Manajemen 1 Siang, Universitas Dian Nusantara Kampus Cibubur. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai manajemen waktu. Manajemen waktu yaitu suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan segala bentuk upaya dan tindak seorang individu yang dilakukan secara terencana agar dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kemudian, unsur-unsur manajemen waktu. Unsur manajemen waktu terbagi menjadi dua, yaitu unsur internal dan unsur eksternal. Unsur internal yaitu termasuk kondisi fisik, kondisi psikis, dan kondisi sosial. Sedangkan unsur eksternal yaitu suasana lingkungan, budaya belajar masyarakat, dan kegiatan atau aktivitas lain selain kegiatan akademik. Kemudian, pengalaman. Tips manajemen waktu. Yang pertama, menentukan tujuan dan wujudkan impian. Dengan cara menentukan tujuan hidup, kita akan mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan dan bagaimana cara untuk mencapainya. Yang kedua, atur prioritas. Kebiasaan memanfaatkan waktu sekarang juga berarti manusia serta-merta dapat mengurangi kecenderungan diri untuk menunda-nunda waktu. Yang ketiga, tidak menunda-nunda pekerjaan. Yang artinya, kerjakanlah kegiatan atau tugas apa yang sekiranya perlu untuk segera diselesaikan. Jangan menunda-nunda pekerjaan karena semakin banyak kegiatan tertunda, maka akan terbuang sia-sia pula waktu yang telah berlalu. Yang keempat, membuat jadwal rutin harian atau mingguan. Dengan membuat jadwal rutin harian atau mingguan, otomatis kegiatan kita akan lebih terperinci. Yang kelima, nikmatilah keberhasilan. Catatlah tujuan apa saja yang telah berhasil kita raih. Dengan cara membuat jadwal seperti ini, setidaknya dapat membuat seseorang lebih menghargai waktu. Kemudian ada prinsip manajemen waktu. Yang pertama yaitu tujuan atau goals, yang berarti mengatur waktu tanpa memiliki rencana dan tujuan justru adalah penghamburan waktu. Maka mulailah segalanya dari akhir. Pikirkan apa hasil akhir yang akan Anda raih dan alami. Yang kedua yaitu be flexible, yang artinya bersikaplah fleksibel dan buat diri Anda dihormati dengan memberikan waktu untuk menghormati orang. Tiga yaitu prioritas, yang artinya jika kita memiliki to-do list 10 kegiatan yang ingin dilaksanakan, jangan memaksakan semua sehingga kehidupan kita menjadi kaku. Maka ambillah 3 kegiatan terpenting, di mana selanjutnya adalah opsional. Kemudian yang keempat yaitu fokus. Ketika memutuskan untuk mengerjakan suatu hal yang penting, maka hindari semua gangguan. Fokus contohnya dengan mematikan handphone, telepon, atau apapun itu yang mengganggu konsentrasi kita. Yang kelima yaitu refreshing, yang artinya jangan memaksakan diri kita untuk terus-menerus mengerjakan tugas. Jangan menganut prinsip bahwa manusia itu seperti balon tiup yang suatu saat bisa pecah dan stres. Namun, semua yang tidak seimbang pasti tidak baik. Jika kita berpendapat refreshing itu membuang waktu, maka ketika kita stres berat dan merasa jenuh, maka waktu yang kita buang akan menjadi lebih banyak lagi. Yang keenam yaitu prinsip multitasking. Yang ketujuh yaitu maintenance balance, yang artinya kita harus bisa menyeimbangkan semuanya antara tugas, pekerjaan, dan kehidupan pribadi kita. Yang kedelapan yaitu dare to be assertive, yang artinya berani untuk bilang tidak. Intinya adalah dengan mengatakan tidak pada hal yang tidak urgent dan tidak penting, kita bisa mengalokasikan waktu untuk kegiatan lain agar lebih seimbang dan tidak membuang waktu kita. Yang kesembilan yaitu do it now, yang artinya jangan menunda-nunda. Inilah prinsip terakhir yang juga paling penting. Aspek action dari segala planning yang akan mewujudkan cita-cita kita. Lakukan semua yang telah kita rencanakan, selesaikan tugas yang terdata di to-do list kita, manfaatkan waktu luang, dan hindari menunda-nunda pekerjaan sebelum pekerjaan kita menumpuk dan membuat kita bingung sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat manajemen waktu. Manfaat manajemen waktu diantaranya dapat membuat kita menjadi tepat waktu dan disiplin, meningkatkan produktivitas efisiensi dalam pekerjaan, meningkatkan kepercayaan diri, mencapai target dan tujuan, mengurangi kadar stres dan kecemasan, dan menjadikan tugas lebih tertata rapi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.